Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pemirsa Mayua TV. Bincang-bincang redaksi kembali hadir pada kesempatan kali ini bersama saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Yulham. Kembali akan membahas topik-topik hangat yang terjadi di Indonesia. Khususnya kita sekarang menyorot ke bursa pencalonan gubernur Jakarta, DKI Jakarta. Ini balik lagi. Ya, balik lagi. Cukup seksi ini untuk dibahas kembali karena ternyata bursa ini semakin hari semakin memberikan kejutan-kejutan ya. Banyak kejutan-kejutan yang sifatnya memberikan mungkin spekulasi ya. Memunculkan banyak spekulasi. Kita akan bahas bagaimana spekulasi itu khususnya pencalonan yang dilakukan oleh masing-masing partai ya Bang. Oke. Bang Ilham, ini kita ketahui bahwa PKS saat ini tuh telah sepakat ternyata untuk mencalonkan kader terbaiknya ya. Itu dari Bapak Sohibul Imam sebagai backgroundnya beliau itu sebagai cendekiawan dan teknokrat dan pernah menduduki juga menjabat sampai sekarang juga di anggota DPR ya seperti itu Bang. Ini pertimbangan PKS mengusung Pak Sohibul Imam sebagai Iman atau Sohibul Imam? Iman kayaknya. Iman. Dalam pilkada ini apakah ada strategi khususnya untuk pencalonan ini? Kan Anies ceritanya juga ternyata mendapat juga dukungan dari beberapa partai yang lain. Ini apakah ada bargaining gubernur atau wakil? Tapi kalau gubernur mungkin wakil gubernur mungkin Pak Anies terganjal di undang-undang pilkada karena gubernur tidak bisa menjadi wakil kembali pada saat pencalonannya makanya berikutnya. Ahok juga tidak bisa. Gitu. Bagaimana Bang menurut Bang Ilham ini? Ini kejutan memang. Ya mudah-mudahan itu strategi. Banyak orang yang bilang mudah-mudahan itu strategi. Karena kalau bukan strategi berarti masuk angin. Ya benar. Kenapa masuk angin? Karena kan sebelumnya sudah tersiar kabar bahwa PKS itu memang diiming-imingi sejumlah tanda kutip hadiah kalau misalnya ingin bergabung dengan koalisinya Istana lah, kita sebut begitu. Salah satu meskipun dibantah ya, salah satu yang bahwa ada uang pengganti biaya pilpres, terus dapat portofolio di kabinet kalau bersedia menjadi calon yang diusung oleh Istana. Nah, calon yang diusung oleh Istana kan dalam hal ini adalah yang sering disebut di permukaan adalah Ridwan Kamil. Nah, belum lepas dari isu itu muncul keputusan PKS bukan justru ada di tawaran itu. Tawaran berpasangan dengan calon yang diusung oleh Istana. Tapi justru mencalonkan kadernya sendiri sebagai calon gubernur. Tidak di Istana, tapi juga tidak mendukung Pak Anies. Nah, kan ini yang disebut kalau ini betul teorinya dicurigai oleh banyak pihak sebagai jalan penggembosan dengan jalan tengah. Artinya menggembosi tapi jalan tengah. Kalau tidak ada strategi lain di balik itu. Menggembosi kan pengertiannya kan kalau itu konsisten dengan keputusan itu berarti bahwa besar peluangnya Anies tidak jadi maju. Bahkan dia pula PKS meskipun dia pemenang pilkada DKI meraih kursi terbanyak 18, toh dia masih membutuhkan partai lain untuk bergabung untuk mencukupkan dia sebanyak 22 kursi sebagai syarat minimal. Betul. Kalau itu masih pada posisi PKS prinsipnya masih tetap mencalonkan kadernya, maka baik Anies maupun PKS punya peluang untuk tidak dapat kursi, tidak memajukan calonnya, karena kan Anies sendiri kan baru saat ini baru PKB 10 kursi. Nah, kalau PKS tidak jadi, justru Pak Anies punya ada peluangnya misalnya dengan PDIP. Itu juga misalnya sejauh ini belum ini. Sementara PKS sendiri juga akan kesulitan
misalnya bergabung sama siapa? Di antara semua partai-partai tersisa kan selain Gerindra, tinggal Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, PSI. Hampir seluruhnya kecuali PDIP adalah partai yang lebih cenderung ke istana. Nah, tentu kan partai-partai istana, kalau analisanya kita partai-partai yang cenderung ke istana kan bisa saja bergabung PKS, tapi bukan berarti siap mendukung kader PKS. Ya. Dalam hal ini Soebul Iman. Jadi kalau dia ke situ agak sulit. Nah, inilah yang sebagian orang menganalisa ini semacam langkah bunuh diri, tapi menguntungkan bagi istana. Ya. Nah, apa yang menguntungkan bagi istana? Bahwa memperkecil peluang Anies untuk maju sebagai calon gubernur DKI. Nah, sampai situ banyak yang berkomentar, terutama termasuk orang-orang PKS yang mendukung Anies atau pendukung Anies bukan orang PKS, ya. Banyak menyayangkan sikap PKS itu. Tapi ini kan politik ini kan dinamis. Ya, betul. Tidak sampai di situ. Kita belum tahu apa makna daripada langkah yang dilakukan oleh PKS itu. Apakah ada strategi lain? Karena jangan sampai PKS ini hanya memajukan Soebul Iman ini hanya sebagai menaikkan nilai tawar mereka. Kan bisa ke situ. Ya. Kira-kira begitu. Oke, Bang. Ini kan kita lihat juga di bursa pencalonan itu ada salah satu calon juga dari Pak Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil, ini spekulasinya kalau beliau tidak misalnya batal maju dengan pertimbangan yang sudah dianalisa sebelumnya, ini bagaimana posisi dari Pak Prabowo dalam hal usungan ini? Ya, ini kan kalau Ridwan Kamil kan tersendiri problem. Kita bisa bahas tersendiri, misalnya gini. Ridwan Kamil itu kan sebenarnya berdasarkan survei dia lebih kuat di Jawa Barat. Ya. Dia jauh kuat di Jawa Barat. Sementara masuk di DKI sejauh ini survei yang sudah dipublikasi, Ridwan Kamil justru tidak terlalu kuat. Bahkan mungkin Ridwan Kamil juga tidak terlalu pede masuk di DKI kalau ada Anies. Karena sejauh ini kan survei menyatakan yang tertinggi memang Anies. Ya. Nah, pertanyaannya terus atas dasar apa misalnya Ridwan Kamil tetap kekeh mau dimajukan di DKI? Nah, yang perlu kita ketahui kan yang pertama kali mengusulkan itu kan Partai Gerindra. Partai Gerindra yang notabene mengusulkan Ridwan Kamil, yang Ridwan Kamil adalah kader Golkar. Ya. Nah, sampai di sini timbul spekulasi lain. Apakah ada niat-niat tertentu di balik pencalonan Ridwan Kamil oleh Gerindra justru, yang mana justru Golkar meragukan. Ya. Tidak disambut lah kita, tidak gayung bersambut kan? Iya, betul. Nah, kalau itu betul, maka spekulasinya bisa begini. Jangan-jangan misalnya Gerindra ingin memajukan Ridwan Kamil di Jakarta itu supaya calonnya aman di Jawa Barat. Kan ada spekulasi seperti itu. Iya. Dalam hal ini Deddy Mulyadi itu kan kalau ada Ridwan Kamil hitungannya agak kesulitan Deddy Mulyadi untuk maju. Sementara Deddy Mulyadi adalah kader Gerindra yang tadinya kader Golkar, sekarang pindah ke Gerindra. Jadi mungkin ya ini tanda kutip bahwa Golkar ini membaca strategi itu supaya justru Golkar setengah hati untuk memajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Kecuali kalau atas perintah tanda kutip istana Jokowi, karena juga sebelumnya kok disebut-sebut akan memasangkan dengan Kaisang. Ya. Nah, kalau misalnya itu istana yang menunjuk, kita tidak tahu apakah Golkar mau nggak mau mesti mengikuti kan? Itu kan problem itu. Nah, ini juga strategi itulah yang dibaca publik membacanya bahwa strategi itu dalam rangka menjegal Anies. Ya. Karena Anies ini kan memang harus figur-figur yang kuat untuk bisa melawannya. Ya, yang istilahnya yang sebandingnya Ridwan Kamil lah. Ya, betul. Kamil. Banyak disebut-sebut nama lain kan di tes-tes pasar. Contohnya misalnya Rano Karno juga disebut.
Tapi rupanya respon publik itu tidak terlalu menguntungkan. Bahkan Susi Pujastuti juga disebut. Tidak, respon publik juga tidak. Memang yang potensial melawan Anies itu Ridwan Kamil. Meskipun sejauh ini surveinya belum bisa menandingi. Nah, mungkin ada strategi lain yang dibuat. Nah, masuklah ini kejutan ini. Kejutan dilakukan oleh PKS ini dengan cara mengusung partai sendiri. Nah, kalau mengusung partai sendiri, kalau konsisten pada keputusan itu, bisa dibilang strategi memecah kekuatan Anies. Dalam ini kekuatan poros perubahan. Oke, Bang. Ini kan kita melihat sekarang nih PDIP kan sudah memastikan ya bahwa akan mengusung Anies. Belum pasti, masih spekulasi. Dia mengajukan. Jadi diajukan tapi nama-nama bukan cuma Anies sendiri, masih banyak. Keputusannya belum. Oke. Berarti ini dari pihak ini ceritanya kan waktu Pilpres kemarin kan Anies dengan Prabowo bukan koalisi di situ beda jalur. Namun tidak tertutup kemungkinan Prabowo nanti akan mendukung Anies. Nah, ini konstelasi ini bagaimana akan terjadi? Ya bisa, tapi agak kecil. Kalau lihat strategi, kecuali kalau misalnya memang Prabowo mengambil sikap politik misalnya berbeda dengan Jokowi. Dan ini kan bicara Jakarta, kan bicara 2029. Betul. Nah, kalau 2029 masing-masing pihak sudah menyiapkan siapa yang bakal dimajukan. Tentu Jokowi kan menyiapkan Gibran. Nah, kalau Gibran kan bukan cuma yang dia takutkan Anies, tapi ditakutkan Prabowo pun pasti bertentangan kan. Prabowo kan pasti kan pengen 2 periode kalau misalnya kalau sehat dan panjang umur misalnya tuh. Tapi kalau misalnya tidak, kalau katakanlah anggaplah Prabowo tidak maju pada periode kedua, maka bisa dipastikan batu sandungan yang paling pertama bagi Gibran untuk 2029 adalah Anies. Bagaimana caranya supaya menghindari? Ya, dia harus tidak boleh maju di DKI. Tanda kutip ya. Gitu. Oke, Bang. Ini jadi semua spekulasi sebenarnya ini masih akan berkembang ya. Masih berkembang. Terutama khususnya ini satu lagi partai Nasdem ya. Nasdem yang sampai saat ini belum menentukan koalisinya dengan beberapa partai mungkin ya. Khususnya partai-partai yang kemarin sempat berseberangan. Apakah nanti akan ada spekulasi lagi akan terjadi koalisi di sini? Kan sudah ada pernyataannya. Pak Surya Paloh mengatakan ya memang sejauh ini diakui oleh Surya Paloh ya Anies yang tertinggi. Artinya bahkan ada pernyataan lanjutannya bahwa itu akan sulit dilawan Anies. Tapi kan ini kan soal spekulasi itu kan bukan matematis begitu. Karena ada faktor-faktor yang lain yang tanda kutip yang dilatar belakangi oleh kekuatan politik penguasa. Dalam ini Jokowi. Kalau istilahnya misalnya menyebut lain kan kita kalkulasi ada unsur-unsur di balik layar. Contohnya misalnya Pilpres kemarin kan. Kecurigaan atau dugaan soal cawe-cawe itu kan kuat sekali. Orang juga mencurigai bahwa jangan sampai nanti di Pilkada DKI sekarang DKJ itu juga ada unsur seperti itu. Tapi karena berdasarkan kalkulasi ya memang agak sulit dilawan, kecuali misalnya memang Ridwan Kamil yang terjunkan ke Jakarta bisa mengimbangi. Tapi berdasarkan hasil surveinya Anies masih di atas. Nah, ini khususnya untuk PDIP ya. PDIP sendiri mungkin sampai saat ini kan memang mempunyai figur-figur yang cukup kuat juga ya. Di samping Anies ada juga Ahok mungkin. Namun di sini kan spekulasinya bahwa apakah Anies atau Ahok nanti yang dipilih, apakah itu akan mempengaruhi semua arah koalisi? Dia pasti. Karena kan begini, Ahok memang salah satu kadernya, tapi sejauh ini kan belum terlalu santer disebutkan. Ahok sendiri menyatakan, bahkan pernyataannya sekarang yang paling siap maju DKI, tapi kan respon partainya kan tidak ke situ. Kalau PDIP kan lebih kepentingannya siapa yang diusung oleh istana, ya dia berkepentingan ada di situ. Lawannya, nah, dia berkepentingan. Contoh misalnya
anggaplah misalnya akhirnya Ridwan Kamil dimajukan, berpasangan katakanlah Kaisang. Kan tentu ini kan pasangan kuat. Elektabilitas Ridwan Kamil sudah lumayan bagus, ditambah dengan faktor Kaisang, artinya kan faktor istana kan, istana kan dan kekuasaan. Tentu ini kan membahayakan. Nah, kalau analisanya, kalau misalnya itu terjadi, maka PDIP kemungkinan besar akan berada pada pihak lawan. Nah, kalau pihak lawan tentu Anies. Dia akan bergabung dengan PDIP sendiri. Dengan Anies. Sebagai oposisi ya? Sebagai oposisi. Kan kalau PDIP kan tidak mau dibilang oposisi. Tapi dia anggaplah dia oposisi, dia bergabung itu dalam rangka mengalahkan lawan yang ada di istana. Nah, itulah. Nah, soal faktor PDIP ini yang akhirnya sekarang ini berkembang dikaitkan dengan manuver yang dilakukan oleh PKS. Apakah PKS ini berstrategi? Tadi kan kita bahas pertama. Apakah PKS berstrategi? Kalau dikaitkan yang tadi soal PDIP, bisa saja. Kenapa? PKS tentu kan ingin mendukung Anies, tapi bukan PDIP wakilnya. Tentu ingin PKS. Maka banyak menganalisa inilah yang dilakukan PKS dengan memajukan Sohibul Iman ini supaya dia juga punya nilai tawar tinggi. Tawar tinggi. Saya tetap Anies, tapi PKS wakilnya. Artinya bisa terjadi, bisa dibaca ini bahwa ini ada perebutan antara PKS dengan PDIP dalam posisi wakilnya Anies. Karena dari syarat-syarat kemarin itu waktu disampaikan keputusan bahwa Sohibul Iman itu maju itu ada syarat-syarat, memang ada syarat-syarat alternatif bahwa salah satunya bahwa PKS siap mendukung Anies dengan catatan Anies menjadi kader PKS. Nah, tentu itu kan agak sulit kan, karena Anies kan tentu dia akan berada pada posisi penyeimbang di antara para partai yang mendukung. Contohnya adalah PKB. Ya, kalau misalnya jadi wakilnya ya mungkin PKB mungkin agak keberatan. Jadi sebenarnya terbuka peluang besar ini ya untuk Sohibul Iman menjadi wakil ya. Kalau realitanya ya wakil yang paling realistis. Kenapa kan Sohibul Iman ini kan ya secara popularitas kan tentu jauh dengan banding Anies. Untuk sekarang ini ya. Nggak tahu kalau ke depannya. Nah, yang paling realistis adalah wakil. Pertanyaannya adalah kalau misalnya akhirnya Anies mengambil Sohibul Iman ini misalnya, maka tentu bagaimana posisi PDIP? Apakah tetap dia rela bergabung dengan Anies sementara bukan dia wakilnya? Nah, sementara dia untuk bergabung dengan katakanlah calonnya istana hampir tidak mungkin. Nah, kalau PDIP menyatakan tidak bersedia misalnya bergabung dengan Anies kalau wakilnya adalah PKS, maka besar kemungkinan akan buat poros baru kembali. Sementara kalau bikin poros baru, kan menguntungkan istana. Berarti kan ada poros ketiga, kan dianggap PDIP ini kan dianggap sebagai bagian dari oposisi. Nah, kalau dia bikin poros baru, Anies juga pada poros tersendiri, maka akan lebih memudahkan bagi istana untuk memenangkan pertarungan. Kira-kira begitu. Oke, jadi ceritanya nih kalau opsinya PDIP dihadapkan memilih figur siapa yang akan dimajukan dalam Pilgub DKI. Mungkin Ahok masih kecil kemungkinan ya. Undang-undang tidak membolehkan untuk berpasangan ya. Untuk berpasangan. Kecuali poros sendiri. Berarti anggaplah Ahok didukung partai lain. Terus Anies misalnya didukung oleh PDI. Kalau dia didukung oleh PDI kan ini kan Ahok tetap asumsinya adalah PDI. Ahok asumsinya PDI. Artinya Ahok bisa maju kalau PDI mendukung. Tapi Ahok kalau misalnya PDIP mendukung Ahok, kemungkinan besar Prabowo akan condong ke Anies. Kalau Prabowo yang paling besar adalah mendukung calon istana. Iya, calon istana ini kan kalau kita kan sekarang yang muncul di permukaan kan baru Ridwan Kamil, calonnya istana. Nah, padahal sementara kan jauh sebelum ini Gerindra sudah menyatakan mendukung. Ini kalau misalnya Ridwan Kamil batal maju di dalam bursa. Tidak maju dalam bursa DKI. Dengan pertimbangan yang tadi dijelaskan itu,
mungkin ada spekulasi bahwa Prabowo kembali akan mendukung bisa Anies. iya, bisa tidak, bisa jadi muncul yang lain. Ya. Contohnya misalnya Kaisang kan jadi 01 sekalian. Bisa saja toh? Contoh 01 sekalian jadi kepala tanggung. Kalau misalnya Ridwan Kamil memutuskan tidak di DKI karena kan tanda-tanda itu kan baru Golkar yang memberikan sinyal-sinyal bahwa Ridwan Kamil tidak cocok di Jakarta. Dia lebih cocok di Jawa Barat. Tentu kan Golkar berpikir 2029 tadi kan bicara 2029. Kenapa? Lebih baik saya memenangkan Jawa Barat yang notabene penduduknya 38 juta kan dibanding Jakarta ini cuma 8 juta pemilihnya toh. Kalau dari segi populasi. Nah, kecuali berbeda kalau berpikir bahwa DKI ini adalah etalasenya Indonesia. Nah, sementara kalau Golkar mungkin bukan itu yang dipikirkan. Golkar berpikir soal bagaimana supaya 2029 saya bisa meraup suara sebanyak-banyaknya di Jawa Barat. Nah, di situ, kira-kira di situ. Nah, di sini yang agak sulit mengkalkulasi ini. Ini menyangkut satu lagi, Bang. Kita ketahui bahwa bila PDI mendukung Anies, Nasdem, mungkin ini masih spekulasi juga ya. Sikapnya bagaimana terhadap PDIP dalam ini? Apakah akan menjalin koalisi atau bagaimana, Bang? Ya, sejauh ini kan kecenderungannya yang paling besar ke istana, cenderungannya ya. Kalau lihat ini, tapi kan kalau lihat realitanya ya ke Anies juga besar peluang. Karena kan hubungan dengan Surya Paloh dengan Anies kan belum, istilahnya sejauh ini masih baik-baik saja. Meskipun cenderung lebih memihak ke istana. Karena ini kan sudah ini sekali lagi ini orang bicara sekarang kalkulasi 2029. Bukan sekedar memenangkan DKI. Anies pun maju DKI bukan sekedar berkuasa DKI, tapi adalah panggung dia, adalah batu loncatan dia untuk menuju Pilpres 2029. Kalau itu lolos, maka besar kemungkinan siapapun yang maju didorong oleh katakanlah oligarki, katakanlah istana, katakanlah siapapun yang diajukan, maka lawan beratnya adalah Anies. Kalau Anies lolos jadi gubernur DKI. Sebaliknya kalau Anies tidak lolos DKI, besar kemungkinan Anies akan redup sampai pada 2029. Maka yang lain bisa melenggang. Nah, kira-kira begitu. Ini bila kita ngelihat posisi Jakarta ya, Bang ya, yang saat ini diwacanakan itu akan menjadi akan dipindahkan ya ibu kota negara ya. Sementara apakah nanti dalam hasil dari pilkada gubernur ini posisi Jakarta itu masih seperti yang dulu porsinya? Sebagai kota daerah khusus ya masih. Tapi kan kalau sebagai ibu kota, undang-undang sudah menyatakan kan sudah pindah di KN. Ya. Cuma Perpresnya belum. Ya bisa saja kan kalau undang-undang kan masih bisa direvisi kembali lagi kalau ternyata kan kalau ganti. Ini kan kita bicara andai-andai ya. Kalau misalnya Prabowo misalnya ternyata kebijakannya berbeda, bisa saja itu bisa dikembalikan. Banyak orang berpikir seperti itu, bahkan berharap seperti itu bahwa ini kembali saja ke Jakarta karena kan Jakarta ini pengertiannya ya sementara IKN belum siap. Mungkin sekedar istana di sana boleh lah. Kan di Bogor juga ada istana kan. Di Jogja juga ada istana misalnya. Jadi boleh dia tetap di sana. Kembalikan dulu ke Jakarta sebagai ibu kota. Tapi IKN tetap jalan sambil menunggu selesai dengan waktu katakan 5 sampai 10 yang akan datang. Jadi tidak perlu pusing-pusing pikirin investor. Ya, karena ini memang konsep ya. Seperti kita ketahui bahwa Pak Anies sendiri punya konsep terhadap IKN. Namun ya mungkin karena belum waktunya sebagai presiden. Itu juga faktor. Itu juga faktor. Faktor bahwa kalau Anies yang jadi gubernur DKI banyak sekali program-program yang rencana-rencananya Jokowi yang mungkin akan terhalang. Salah satunya tadi itu IKN. Kemudian ada hal lain yang pasti terganggu soal aglomerasi. Aglomerasi itu kan pemerintah sudah memutuskan bahwa yang menjadi supervisor atau semacam koordinatornya adalah wakil presiden. Nah, kalau misalnya Prabowo setelah dilantik kan berarti kan Gibran. Nah, kalau misalnya DKI ini dikuasai oleh Anies, maka itu kan rencana-rencana itu kan akan
akan terhambat. Ya, secara psikologis ada ini ya, ada semacam apa ya? Ya, ada hambatan lah. Hambatan di situ ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal PKS tadi itu. PKS dengan mengajukan Anies Sohibul Iman sebagai calonnya, maka rupanya ini mungkin yang ditangkap oleh PKB. PKS sudah membuat pernyataan. PKB setuju Anies Sohibul Iman kalau jadi wakilnya Anies. Ya. Dengan catatan, tapi sekali lagi dia balik dengan catatan Anies tidak jadi kader PKS. Ya. Nah, ini kita memandangnya tadi kita bahas lebar soal bahwa ini adalah strategi memecah koalisi perubahan. Kalau ini terjadi maka bisa sebaliknya, justru itu strategi PKS untuk memancing kadernya supaya dilirik oleh partai lain, dalam ini PKB. Dan sekarang terbukti PKB sudah membuat pernyataan bahwa kita siap menerima Sohibul Iman wakilnya, asal dengan syarat Anies jangan jadi kader PKS. Ya, nah, saya kira ini yang paling masuk di akal sekarang. Ya. Jadi masing-masing ini PKS mengajukan opsi, PKB mengajukan opsi juga ya. Opsi juga. Ini kan semacam lempar-lempar sinyal. Ya. Jadi pengajuan, mudah-mudahan itu yang terjadi, bahwa pengajuan Sohibul Iman itu sebagai calon itu sebagai lempar-lempar sinyal kepada semua pihak, termasuk memperebutkan posisi wakilnya. Mungkin antara PKS sama PDI. Tinggal nanti kan belakangan soal PDI. Kalau itu diputuskan, PDI kemana, nanti kita bahas lagi. Saya kira itu. Oke, baik Bang. Ya, pemirsa, memang untuk membahas ini bursa Pilgub Jakarta memang dari hari ke hari itu akan ada perkembangan baru yang terjadi. Spekulasi masih tetap spekulasi, namun kita tunggu masing-masing bagaimana kebijakan dari masing-masing partai dalam bursa Pilkada Jakarta. Ya, makin hari makin seru. Iya, makin hari makin seru. Mudah-mudahan esok kita ketemu kembali dengan topik yang sama ataukah yang lebih hangat kembali. Ya. Kami dari redaksi Maywa TV mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.